Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata para oknum-oknum Mbak Alawi ini tidak kehabisan akal. Setelah mereka semakin tersudutkan, mereka kembali mengambil pembelaan-pembelaan dari kata-kata Gus Dur. Walaupun katanya kata-kata Gus Dur itu sebenarnya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Habib. Tapi para Habib-Habib palsu ini berusaha mengambil perlindungan dari kata-kata Gus Dur tersebut. Padahal kita ketahui banyak oknum-oknum habaib palsu ini yang dahulu sering mencaci memfitnah Gus Dur yang merupakan ulama asli pribumi Nusantara. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Gus Dur langsung turun tangan untuk membela kehormatan para habaib. Dalam sebuah pertemuan di Pondok Pesantren Al-Fahriyah, Gus Dur dengan tegas menyatakan hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral. Dan yang paling bodoh batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka para cucu Rasulullah SAW datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang tersebar dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Ini menarik ini komentar Kiai Imad. Komentar Kiai Imad pertama, penulis merasa aneh ketika seorang Gus Najih atau MNS mengutip pendapat Waliyah Gus Dur. Bukankah MNS ketika Gus Dur hidup mengatakan Gus Dur makan uang haram, Gus Dur liberal, Gus Dur perusak NU? Lah, kok sekarang mengutip pendapat Gus Dur untuk dijadikan hujah? Mungkin ini adalah salah satu karomah dari seorang wali seperti Gus Dur. Seorang pembenci seperti MS ketika Gus Dur hidup akan berubah menjadi pengagum ketika ia telah wafat. Inilah karomatnya Kiai NU. Kedua, tentang ucapan Gus Dur yang dikutip itu, di sana tidak ada satupun kata Habib atau Ba'alwi disebutkan Gus Dur. Maksud dari yang Gus Dur katakan adalah bahwa kita tidak boleh menyamakan keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Itu pernyataan yang sangat betul. Tetapi Gus Dur tidak mengatakan klan Ba'alawi itu cucu Rasulullah. Pernyataan Gus Dur itu respon terhadap ungkapan seorang tokoh bahwa Rasulullah tidak punya keturunan. Jelas itu keliru. Jadi konteksnya Gus Dur sedang membela Rasulullah yang dikatakan tidak mempunyai keturunan, bukan sedang membela Ba'alawi. Ini hal-hal yang sekecil ini pun gitu kan ya dibahas sangat luar biasa gitu kan ya di buku Kiai Imad. Juga ada di sini tentang pernyataan panjang sekali ini Kiai Imad. Saya tidak tahu ini kenapa mengomentari Gus Najih ini sangat panjang sekali. Dan yang menarik di sini ada juga nih. Anda bertanya ke mana penulis ketika Mama Gupron bicara dengan semut? Penulis jawab, Mama Gupron mau bicara dengan semut, dengan tawon, dengan kewangbung, urusannya dengan umat apa? Nggak ada, Pak. Kata Anda Mama Gupron memprotes malaikat. Memang apa kaitannya dengan umat jika Mama Gupron memprotes malaikat? Itu urusan Mama Gupron, bukan urusan umat. Kalau mau menasihati boleh saja. Wong kadang manusia juga banyak juga yang memprotes Tuhan. Nah, dan lain sebagainya ke sini. Artinya memang komentar-komentar secara detail ini termasuk juga mengomentari tentang pengantarnya Sukron Makmun dan komentarnya UAS Ustadz Ki Sukron Makmun, kemudian juga ada komentar tanggapan ke Imad kepada Abdul Somad. Nah, oke, baik. Pemirsa pada Smart TV, memang Anda pasti penasaran ini yang belum membaca pasti gitu kan ya, penasaran untuk membelinya. Kenapa? Ini gaya bahasanya, gaya tulisannya itu renyah. Kalau bahasa saya itu renyah, kemudian juga tidak mengernyitkan dahi ketika kita membaca buku-buku Kiai Imad. Baik, saya langsung ke Kiai Bedilah. Kiai Bedilah, ada tanggapan? Silakan. Terima kasih Mas Yusuf. Saya tadi sangat
setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut bahwa eksklusivitas Ba'alwi itu menunjukkan bukan warisan ulama Nusantara. Menarik sekali ini, Mas. Kemudian ada beberapa catatan, Mas. Pertama, yang perlu kita pahami bersama adalah bahaya, sekali lagi, bahaya, saya ulang lagi, bahaya menyandarkan pada Nabi, padahal tidak ada hubungannya dengan Nabi. Baik menyandarkan dalam konteks khobar, hadis, atau menyandarkan dalam konteks kenasaban. Sementara dia betul-betul tidak tahu persis, atau ada rentang waktu yang sudah sangat lama, 550 tahun, kemudian dia mencoba menginterpolasi atau menyangkokkan nasabnya pada Nabi. Ini sesuatu yang sangat bahaya, Mas. Lebih baik hati-hati, ikhtiyat. Jadi ini bukan dalam konteks salah mencintai, Mas, tetapi mempercayai sesuatu yang sampai mengorbankan cinta, sementara tingkat validitas informasi itu, ketersambungan itu betul-betul sangat jauh dari sumber keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan makanya saya ingin mengatakan, Mas, yang percaya pada nasab Ba'alwi padahal mutawatir juga tidak, soheh juga tidak, ahad juga tidak, bahkan do'if juga tidak, maka secara otomatis dia akan bertanggung jawab dunia dan akhirat, Mas. Selama ini sebenarnya tentang nasab itu kalau tidak ada masalah, kita percaya cukup ada referensi yang menunjukkan saja sudah selesai. Meskipun Robito sendiri sangat ketat dalam konteks kenasaban, tapi problemnya ini kan ada persoalan. Mau tidak mau verifikasinya harus ketat karena ada persoalan, misalnya persoalan PSKP misalnya, pembelokan makam, pembelokan sejarah, kapitalisasi nasab, terus perbudakan spiritual, atau tadi yang disebut oleh Dr. Ribut 3P itu tadi. Lah, dalam konteks ini, Kiai Hikmat itu betul-betul tidak hanya didasarkan pada firasat membaca fenomena, tapi betul-betul firasat membaca fenomena yang didasarkan pada sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Ini kan luar biasa, yang notabene juga didasarkan kepada posisi dia yang masih istiqomah mengawal dan mendampingi perkembangan li'izil Islam wal muslimin sekarang ini. Kemudian memang sesuatu yang agak aneh, Mas, sekian abad tiba-tiba dulu tidak pernah ada masalah karena memang tidak pernah membuat masalah dari klan Ba'alwi, tiba-tiba begitu kuatnya glorifikasi dan interpolasi muncul Kiai Hikmat. Ya kalau saya sebut itu ya man yuharik ya Allah muharik. Siapa yang menggerakkan munculnya Kiai Hikmat dan diskursus publik seperti sekarang ini, ya memang itu sudah kehendak Allah untuk meluruskan agama yang diridhoinya, itu, Mas. Ini ada catatan saya, Mas. Komitmen keislaman dari beberapa teman yang kuliah di Timur Tengah maupun di Barat itu hanya ditemukan di Indonesia, Mas. Jadi masyarakat Indonesia ini itu mempelajari Islam itu kan tidak hanya perspektif saintifik, tapi juga perspektif perilaku, Mas, haliyah. Terus terkait sebagai penutup, tanggapan saya sebagai penutup dari tanggapan saya untuk ini, tadi disinggung terkait dengan pernyataan Gus Dur yang dikutip oleh salah seorang ulama di pengantar buku yang ditulis oleh Hanif Alatas DKK itu menunjukkan fenomena pinter-pinternya Ba'alwi merapat pada pernyataan Gus Dur, karena di situ ada tema cucu Nabi, sehingga seolah-olah orang itu diglorifikasi apa yang dinyatakan oleh Gus Dur itu betul-betul ada hubungannya dengan klan Ba'alwi, karena memang pada saat Gus Dur membuat jumpa pers saat itu ada pendamping dari Ba'alwi
yang sebenarnya itu pernyataan umum Gus Dur merespon salah seorang tokoh nasional yang mengatakan bahwa Nabi sudah tidak punya keturunan. Tapi Gus Dur menjawab secara universal, yang kebetulan Mbak Alwi pinter sekali di situ merapat, sehingga orang menganggap seolah-olah itu hubungannya dengan Mbak Alwi. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana para oknum-oknum habaib ini berusaha mengambil perlindungan dari perkataan-perkataan Gus Dur dahulu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.